Ada yang sudah bergabung, silakan ketik di chat yang ada di tampil.id. Mungkin selamat sore atau asal kota boleh, ya. Apakah ada yang dari Bandung, Palembang, ada yang dari Semarang? Silakan. Saya sambil adjust kursi dulu sebentar. Iya. Oke. Halo, bisa. Oh, ada dari Bandung. Oke. Dari Jakarta, Palembang, apakah ada? Labuan Bajo, wah sadis ya. Ada di Labuan Bajo, ada Makassar. Waduh, Makassar saya jadi ingat ini ya. Coto Makassar ya. Ada Jambi juga, ada Cirebon. Malang ya. Malang ingat bakso Malang sih. Jogja, wah Jogja ini terkenal dengan gudeg ya. Wah Aceh, kopinya ya. Sedap. Ada dari mana lagi? Babel, Babel ya. Babel, Bangka Belitung berarti ya. Ikan laut di sana segar-segar ya. Jember. Jember, wih Jember banyak juga. Oke, baik kita mulai. Kita udah terlambat berapa menit? 10 menit. Karena tadi saya nunggu dari tim Bisa AI untuk open gitu ya. Ternyata saya konfirmasi lagi, saya open sendiri, saya buka sendiri. Oke, baik selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya gitu ya. Memang waktunya sore begini asiknya ngabuburit ya. Anggap aja ngabuburitnya nambah ilmu sedikit. Saya nggak tahu seberapa banyak yang bakal kalian dapetin dari apa yang akan saya sharing ya, saya bagikan. Tapi dari pengalaman saya, ya, nama lengkap saya Vence Jeremias Lewi Engel. Saya adalah dosen, saya juga adalah IT Project Manager, gitu ya. Kalau ada yang latar belakangnya IT, kalau ada yang kuliahnya IT, tertarik IT gitu ya, atau project, bisa connect dengan saya di LinkedIn ya. Cari aja nama saya tuh, nama saya unik. Anda tulis Vence Jeremias aja di LinkedIn ya, di LinkedIn pasti keluar gitu ya. Sama juga nama saya kalau dicari di Instagram juga keluar ya, karena namanya unik ya, pasti nomor satu. Sharing kayak begini lewat platform Bisa AI, lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Microsoft Teams itu nggak mungkin ada gitu loh. Karena dianggapnya aneh. Iya nggak sih? Ya, tapi the world is changing. Bahkan cara kita bekerja jam 9 sampai jam 17 itu udah berubah. Literally. Nah, saya juga mengubah cara saya bekerja. Jadi ketika kampus saya masuk ke masa pandemi, berubah SOP dan sebagainya, saya mempertahankan untuk saya nggak mau terlalu banyak nih ngajar. Dan saya nggak mau jadi harus kayak datang tiap hari absen. Nego dengan kampus guys, nego ya. Jadi sekarang saya itu tidak full day datang ke kampus ya, tapi saya tetap ada tanggung jawab tertentu yang harus saya selesaikan. Literally hari ini saya menikmati hidup di mana saya nggak bekerja jam 9 sampai 17. Nggak. Dengan gaji yang berubah sedikit, tapi masih sangat baik. Gitu ya. Nah, yang penting adalah sekarang kita itu hidup di dunia yang menuntut kita untuk jadi kreatif. Sesimpel gini, Pak, saya cuma kerja jadi kasir Indomaret, Pak. Ya, masih nunggu-nunggu job gitu. It's okay. Kenapa nggak kamu live di TikTok? Kenapa kamu nggak cerita? Kenapa kamu nggak sharing kerja di minimarket kayak Indomaret, Circle K, Alfamart tuh kayak apa sih gitu ya. Dan sekarang udah banyak banget kasir Indomaret, Alfamart yang upload di TikTok, bener ya? Pernah ketemu kan? Keren-keren ya kontennya. Ada yang memang kontennya cuman kayak, oh iya gue cantik, gue lucu loh. Tapi banyak yang kontennya bagus ya. Dia cerita share jadi kerja di minimarket tuh kayak apa gitu ya. Lalu dari kuliah, kalau kan masih kuliah, ada juga yang sharing. Kemarin tuh kalau nggak salah ada yang sharing, dia ngambil kuliah tentang jurusan apa tuh ya, kuliner. Terus dia buat konten yang cukup menarik di TikTok, views-nya sampai 1 juta view lebih. Dia mulai dengan premis sederhana. Banyak orang kira kuliah kuliner itu tiap hari makan. Enggak. Malah tiap hari belanja, dia bilang. Tiap hari itu malah ada di lab. Tahu nggak sih? Ternyata jurusan kuliner tuh malah ngabisin waktunya lebih banyak di lab ketimbang di dapur. Ya, sadis ya. Nah, jadi bukan menghabiskan waktu untuk ngicipin makanan gitu loh. Kalau ngicipin makanan itu namanya reviewer. Kalau kuliah jurusan kuliner tuh beda. Kalian kuliah manajemen. Nah, dulu mikirnya apa? Kuliah manajemen apa? Wah, ngurusin orang, ngatur-ngatur orang. Ternyata tuh, waktu udah masuk kuliah manajemen tuh kayak gini. Oh, waktu kuliah IT, wah, tiap hari ketemu sama robot. Ternyata setiap hari ketemu sama orang-orang yang sifatnya kayak robot. Mungkin kali ya, kali kayak gitu. Nah, intinya gini, the world is changing. Kita untuk kreatif. Jadi
9 sampai 17 jam kerja, jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5 itu sudah berubah. Dan banyak orang yang resisten untuk kembali ke gaya yang seperti itu. Makanya Anda nggak usah heran ada orang-orang yang, oh ternyata di kantor aku ada SOP baru nih, udah nggak boleh lagi kerja online. Padahal waktu udah balik normal, boleh dikasih waktu 2 hari seminggu online, gitu ya. Kemudian nggak boleh lagi. Nah, itu ada cerita kayak gitu kan. Kemudian ada yang quit. Nah, tapi saya mau kasih tahu, ada seorang mahasiswa saya dapat pekerjaan, sayang sekali dia nggak ada di sini. Nanti kita coba kepoin Instagramnya dia ya. Dia dapat pekerjaan, dia tinggal di Bandung, dapat pekerjaan yang remote dari Jakarta, bahkan bukan startup besar, dan mungkin kayak sebulan cuma 2 kali ke Jakarta. Kerjanya dari Bandung, literally. Nanti kita kepoin ya. Dia update nggak ya nama perusahaannya, saya lupa. Nanti kita coba cek. Nah, intinya gini, ada yang pengen balik ke zaman dulu. Wah, kerja 9-17 atau 8-17. Tapi ada banyak perusahaan lain yang udah berhasil adaptasi loh. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana biar Anda yang di-hire? Ya, ya waktu pandemik gitu ya, 2020 sampai 2021, membuat orang-orang kan sadar bahwa ada opsi lain dan membuat orang banyak yang mengupload konten. Nah, ini dia kata kuncinya. Sekarang berarti Pak Vence nih saya cerita bahwa ada opsi loh. Masih ada opsi untuk bekerja kreatif, bukan 9 sampai 17, bukan 8 sampai 17. Tapi bagaimana kamu stand out di antara yang lain. Nah, si mahasiswa saya ini dia bisa keterima gara-gara dia sering nge-share di Instagram sama di LinkedIn ya. Nah, dia itu kayak junior PM, junior project manager gitu ya. Di sebelah saya ini ada istri saya nih, bener ya sayang? Bener nggak? Nah, dia diam, dia lagi ngerjain tugas juga, ada tugas di kantor. Nah, intinya gitu. Jadi artinya ternyata masih ada opsi loh. Kalau kita pengen kerja yang sesuai idaman kita banget itu ada. Yang buat kita beda adalah apakah mereka mau recognize kamu atau enggak. Nah, satu-satunya cara untuk kita di-recognize, padahal kita belum punya pengalaman kerja, kita belum punya apa-apa gitu ya, portofolio masih sedikit, adalah dengan punya konten. Bayangin, seorang yang sering banget nge-share tentang kuliahnya, atau dia punya teknik dan tips trik tertentu dalam kuliah IT gitu ya, atau dia pakai tools-tools yang dia jelasin gitu di sosmednya, dia kelihatan kayak semi-semi expert nggak sih? Jadi, dan sekarang kan semua perusahaan itu ngecek sosmed. Nah, sosmed Anda pasti bakal dicek. Jadi yang buat Anda beda dengan yang lain apa? Anda punya konten gitu. Konten itu sebenarnya secara nggak langsung jadi portofolio gitu. Cuma portofolionya nggak bisa dimasukin secara detail ke dalam resume, ke dalam CV atau resume kan. Padahal kita taruh alamat sosmed kita apa. Ya. Kalian cuma cerita di sini saya berbagi tentang XXX. Lalu mereka akan lihat sosmed Anda dan mereka kaget, oh bagus banget nih. Anda akan lebih diterima orang. Kenapa coba? Karena semua perusahaan butuh branding. Kalau Anda gabung sama perusahaan mereka dan branding kamu positif, branding kamu bagus, branding kamu semi expert, kamu akan lebih dipilih daripada teman kamu yang sudah mungkin lebih jago beneran. Kenapa? Karena semua perusahaan butuh branding hari ini. Kayak pernah dengar branding bank nggak? Banyak loh pegawai bank sekarang sharing kerjanya di bank kayak apa, bener ya. Saya nggak usah nyebut nama merek banknya ya. Nah, kemudian maskapai penerbangan, nah pramugari sering share tuh sama pilot, pekerjaannya kayak apa. Kemudian banyak lagi yang Anda bisa cari di TikTok atau Instagram, yang mereka sharing gitu, dan mereka disupport sama perusahaannya. Karena perusahaan butuh branding. Semua butuh branding, hari ini semua butuh branding. Nggak ada yang nggak butuh. Pasien yang akan dipilih. Nah gitu ya. Nah ini masuk kenapa sih harus jadi content creator. Yang pertama adalah ketika kita komit bulat gitu ya. Bulat, oke saya mau bangun konten nih. Gak usah mikir tiap hari lah, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kita pasti akan mempersiapkan sesuatu kan. Kita nyoba buat sesuatu. Nah, itu jadi self development tool. Artinya, kita mau nggak mau harus ngerti. Itu satu. Yang tadinya kalian nggak mau belajar tentang hal Y gitu ya, tentang sesuatu, mau nggak mau kalian harus belajar. Karena saya harus mempostingnya sebagai konten. Misalnya senangnya otomotif. Senang otomotif. Ngerti otomotif. Nggak tahu cara buat konten yang bagus. Lama-lama kan jadi ngerti.
Jadi dia yang tadinya ngertinya biasa-biasa doang sekarang jadi expert banget gitu. Waktu nge-share tuh dia ngerti banget tentang otomotif. Atau ada kemarin orang ngebahas tentang eh daging. Anda udah tahu ya. Jadi karena dia sangat suka makan daging, dia membahas A sampai Z tentang daging. Mulai dari daging tuh ada levelnya. Bahkan dia sendiri nggak tahu ternyata levelnya ada tinggi banget ya, ada A5 gitu ya. Kemudian ada daging Kobe, cara masak daging tuh kayak gini ya. Bagaimana cara dia bisa memfermentasikan daging ya, di-cured gitu ya, atau macam-macam. Nah, contoh si Dims the Meat Guys itu kan, mau nggak mau kan dia kan harus share terus-terus tentang daging dan terus ada something new. Dan akhirnya membuat dia jadi sangat terkenal. Sedap gitu ya. Jadi content creation itu self development tool. Dan tadi kita keluar dari zona nyaman karena kita udah buat, kita harus posting. Kalau kita nggak posting, kita nggak jadi content creator yang dikenal orang. Masuk ke poin kedua, content creation itu networking tool. Ketika konten kita udah keluar, dilihat banyak orang, ada orang yang komentar nih, oh gitu ya, orang tahu kita, bahkan ada yang nge-DM loh, ada yang nge-DM, ada yang nanya-nanya, ada yang nawarin kerjasama yang akhirnya ke nomor 3. Ketika kita konsisten konten gitu ya, waktu zaman dulu tuh saya tuh 2 tahun lalu tuh saya konsisten banget. Monetary value-nya luar biasa. Kalau saya karena latar belakang education, akun Instagram saya yang aktif 2 tahun lalu, 2 tahun belakangan jadi kurang konsisten, itu ngebahas tentang machine learning. Itu ini Instagram saya. Saya ngebahas tentang sebelum AI sangat keren sekarang gitu ya. Dari tahun 2000 berapa ya? Dari tahun 2020 ya ketika pandemi itu saya udah ngebahas tentang machine learning, data analytics kayak gini. Ini konten-konten saya dari dulu banget. Misalnya ini tahun berapa nih saya posting ya? 2021 gitu ya. Literally yang komentar banyak dan yang nge-DM banyak. Ada yang nanya-nanya, kemudian saya jawab gitu ya semampu saya. Lalu konten kerjasama tuh banyak banget. Gak semuanya di-update di konten saya, tapi ada juga di konten yang nge-hire saya. Di mana ya sebentar ya? Contoh ini adalah salah satu konten yang saya dibayar. Kebetulan mereka pengen postingnya di akun saya, bukan di tempat mereka gitu ya. Kalau nggak salah ini ya. Ini tentang Hollywood pakai AI. Apakah ini ya yang pakai ya? Bukan, bukan. Yang Netflix kalau nggak salah. Saya ngebahas tentang machine learning di Netflix. Bedan saya lupa kontennya yang mana ya. Ada mungkin di bawah ya. Udah cukup lama soalnya. Nah ini nih. Rekomendasi Netflix Artworks kan. Pakai machine learning di dalamnya. Nah ini kerjasama dengan salah satu platform belajar tapi bukan Bisa AI. Bisa AI juga sih ada kerjasamanya. Ada Bisa AI, ada platform-platform lain. Intinya gini. Kalau Anda tertarik, saya pernah kerjasama dengan platform apa aja, silahkan dicek di akun Instagram, Vence_Angle. Ya, nggak usah follow, nggak usah follow. Lihat-lihat aja gitu ya untuk inspirasi. Nah, intinya adalah ketika kita konsisten itu diterjemahkan jadi monetary value. Monetary value itu apa? Duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Diundang jadi pembicara, diundang kerjasama, diundang proyekan bareng. Dan tentu saja semuanya ada nilai uangnya gitu ya. Nah ini intinya adalah harus sampai ke nomor 3. Jadi ketika kita jadi content creator, mungkin kayak bagi ilmunya gratis ya. Sharing-sharingnya sesuatu yang mulai dari sangat serius sampai komedi lah, lucu gitu ya kayak gini kan. Ini kan lucu ya, nggak bisa semua konten tuh serius. Nggak bisa semua konten itu kayak harus memberikan informasi yang berguna banget, nggak kayak gini. Apa yang terjadi dengan dia ini waktu itu masih zaman-zamannya, masih ingatan kuat tentang apa tuh Avengers ya, Endgame, Infinity Wars kan. Apa yang terjadi dengannya? Dia sedang belajar statistik sama probabilitas ya. Rata-rata memang pada nyerah mahasiswa belajar itu. Nah, misalnya kayak gitu gitu. Intinya nanti dari komedik sampai konten yang serius harus ada. Nggak bisa semua konten serius, tapi nggak bisa semua konten komedi. Kecuali kalian ingin buat konten kayak dagelan misalnya, nah, itu boleh. Semua kontennya komedi. Tapi kan kita pengennya content creation jadi self development tool, bener kan? Pengen bangun networking yang networkingnya mendukung profesi kita kan. Nah, kecuali Anda memang murni membangun Instagram atau TikTok pokoknya cuan dulu. Duit doang, itu nggak masalah. Itu silakan. Berarti strateginya bisa banyak gitu ya. Tinggal repost, edit konten dikit, di repost, udah gede ya. Nanti tinggal dijual akunnya atau
kita pakai apa? Paid promote ya. Oke, dan next. Kita ke listen up. Jadi kayak gini teman-teman. Misalnya Anda udah sering banget nih, oh iyalah yang disampaikan Pak Fenji ini gue udah ngerti gitu, udah paham. Kemudian, oh strategi-strategi konten saya udah paham Pak, udah sering ngikutin akun-akun gede ya di Instagram, di TikTok saya udah ngerti. Sama seperti saya sering nonton film action, kayak Mission Impossible, The Raid, nggak tahu Anda tahu The Raid atau enggak gitu ya, atau juga The Extraction, tapi tidak membuat saya jadi lantas badan saya jadi keren gitu. Kekar kayak Chris Hemsworth ataupun Iko Uwais gitu. Jadi menonton, membaca, mencari ilmu itu perlu. Tapi itu secukupnya aja. Nggak perlu banyak-banyak. Gitu ya. Nanti slide saya bentar lagi selesai nih. Habis ini kita praktekkan. Kenapa? Karena yang penting itu create. And then post ya. Jangan create terus disimpan ya. Harus di post. Jadi dengan create inilah nanti Anda lama-kelamaan ngerti kok mana konten yang bagus dan tidak. Jangan sampai terus-menerus belajar bagaimana cara buat konten yang viral dan berharap sekali ngepost langsung viral. Lebih baik belajar sedikit, lalu Anda create konsisten terus-menerus, pasti nanti tahu kok polanya. Akhirnya tahu. Kenapa? Karena banyak orang banget itu cuman one time superstar gitu. Cuma 1 atau 2 kontennya yang boom dan yang lainnya anjlok dan hilang dari peredaran. Kenapa? Ya karena dia cuma memanfaatkan momentum one time superstar itu. Lebih baik kita konsisten dan lama-kelamaan orang udah kenal kita ya. By the way, followersnya nggak sampai 6.000 loh tadi di Instagram, kecil ya. Tapi kalau dihitung monetisasinya ya, bisa beli motor. Serius, cash. Kalau di total ya, bisa beli motor ya, dengan aksesoris macam-macam. Masih sisa ada duit untuk makan di Hana Masalah. Bener, saya nggak bohong. Ya. Karena tadi kerjasama tuh ada yang ngajakin proyek, ada yang saya disuruh buat kontennya. Karena kontennya menarik bagi mereka, tidak konten yang general banget. Anda bisa cek gitu ya, bandingin sama yang lain yang ngebahas machine learning pasti general banget. Apalagi hari ini konten-konten AI semuanya tentang tools AI. Cara pakai tools ini, wah, saya men-sharing apa yang ada di balik AI itu gitu ya. Nah, oke, next. Nah, it starts from you. Jadi terlepas daripada Anda ngikutin teori konten apapun di luar sana, macam-macam framework konten, ada macam-macam ya. Tergantung kan ngikutin guru konten yang mana, coach marketing yang mana. Mereka mau bilang apapun, saya berani bilang, mereka bakal salah banget kalau mereka bilang, oh kita riset pasar dulu. Lihat dulu ada audiensnya nggak. Targetnya apa? Followersnya banyak. Yang mereka cari adalah number of something that cannot generate monetary value for you. Kalau kita startnya dari Anda dulu, jangan start dari audience dulu, jangan start dari pasar. Maka Anda akan punya super fans. Anda bukan punya followers, tapi Anda punya super fans. Followers cuma follow doang. Followers gak akan ngajak Anda kerja sama. Followers gak akan, kalau misalnya Anda ngebuat produk digital gitu ya, atau Anda buat seminar, atau Anda menjual jasa konsultasi, mereka gak akan bayar Anda gitu. Karena mereka cuma followers doang. Apa yang Anda inginin? Punya super fans kan? Nah ini konsepnya dari mana? Ini konsepnya simple, Steve Jobs. Sebelum Steve Jobs meninggal, wafat ya, divisi marketing Apple itu sangat minim orangnya, bahkan sedikit. Bahkan mereka tidak terlalu fokus pada riset pasar. Ketika Steve Jobs itu kan dulu pernah dipecat dari Apple, kemudian dibalik lagi kan. Dia bawa inovasi yang pertama adalah membuat iMac jadi lebih keren, lalu inovasi berikutnya adalah iPod. Ya, Anda nggak tahu, saya nggak tahu kalian kenal iPod atau enggak. iPod itu kayak penyetel musik, kemudian ada iPod video, lalu iPhone. Tahun 2008 muncul iPhone. Yang itu setelah itu booming hebat di mana-mana. Intinya gini, Steve Jobs nggak percaya riset pasar. Apakah kita semua harus seperti Steve Jobs? Nggak juga sih. Tapi yang dia bawa simple. Buat produk terbaik yang membuat orang berdecak kagum dan orang pakai setiap hari, setiap detik. Sehingga kamu nggak perlu riset pasar, kamu buat pasar baru. Kayak gitu loh. Yang dibahas Steve Jobs itu simple banget. Buat produk terbaik dan jujur. Kalian yang punya HP yang bagus Android,
Kalau saya suruh tukar dengan iPhone, saya punya nih iPhone, saya minta tukar. Kalian mau tukar nggak? Tukar ya? Saya juga sama sih. Karena adik saya iPhone. Ya, saya kebetulan masih Android gitu ya. Tapi literally saya akan buang HP saya sekarang juga kalau ada yang ngasih saya iPhone. True, karena the best. Kameranya terbaik. Oke, kita bisa beradu argumen secara teknis. Oh enggak, Android punya kelebihan ini. Atau Windows. Saya akan buang laptop saya sekarang juga kalau ada yang ngasih MacBook Pro. Dengan spek yang bahkan lebih rendah. Karena spek laptop saya, jujur karena saya orang IT, saya selalu upgrade laptop. Laptop saya ini speknya tinggi banget ya guys. Tahu nggak, RAM laptop saya ini 32 GB. Akan saya tukar dengan MacBook Pro 16 GB. Karena saya tahu MacBook Pro 16 GB lebih bagus dalam menata software-nya ketimbang Windows. HP, ini kebetulan HP laptopnya 32 GB. True story. Jadi Apple itu dia membuat chipnya sendiri, dia buat bagan materialnya sendiri, dia buat desainnya sendiri. Jadi dia buat produk itu yang perfect. Kenapa? Karena Steve Jobs tuh start from saya pengen pakai yang produk terbaik. Nah, kalian sama. Kalau kita membuat konten, terlepas ada pasarnya atau enggak, misalnya kayak gini. Ternyata Anda pengen ngelanjutin bisnis orang tua Anda. Bisnis orang tua Anda adalah buat peti mati. Dedeng. Riset pasar nggak perlu riset pasar. Nggak perlu riset pasar. Siapa yang mau nyari? Sekarang siapa yang nge-browsing peti mati di Instagram sama TikTok? Berarti Anda harus ciptakan pasar. Anda harus buat bahwa konten peti mati itu bukan tentang orang yang meninggal. Konten peti mati itu adalah tentang bagaimana kita bersatu dengan alam. Sedap. Ya. Bagaimana kita menunaikan hidup kita. Wah. Kalau Anda religius, Anda menyasar audiens religius, maka kaitkan dengan agama dan kitab suci. Bahwa peti mati adalah tentang pertemuan kita dengan Sang Pencipta. Sedap gitu ya. Atau Anda penjual kain kafan terbaik. Oh, sedap gitu. Intinya gini loh. Jangan sampai kita terlalu fokus, oh riset pasar dulu. Wah, cari dulu ada audiensnya atau enggak. Starts from you. Anda mau nge-share apa sih? Pak, dulu pernah banget ya, pernah banget. Saya pernah nge-coach orang, bisnisnya naik, tapi setelah itu udah gak pernah kontak sama saya gitu ya. Dia pengen nge-share segala sesuatu tentang seblak. Beneran, true. Jadi dia pengen nge-share seblak karena gini, dia nggak mau ingin buat konten kuliner yang sama kayak yang lain. Kan semuanya sama ya konten kuliner. Datang ke tempat makan, enak, lezat gitu ya. Wah ini nampol banget dah gitu ya. Aduh, dia pengen ngebahas cuma seblak. Dia pengen jadi karena dia perempuan, dia pengen jadi the queen of seblak. Awalnya queen of seblak tuh dari saya istilahnya. Dan akhirnya dia bahas seblak, dia punya bisnis seblak dan kita udah putus kontak 1,5 tahun mungkin ya. But then terakhir memang saya waktu itu ditraktir seblaknya dia dan enak. Intinya gini, Anda mau bicara seblak nih, atau kalau yang di luar Jawa Barat mungkin nggak tahu seblak kali ya. Anda pengen bicara bakso doang misalnya, ya udah, jadilah the king of bakso gitu. Bahas bakso, karena membahas bakso itu banyak banget loh teman-teman. Bukan hanya makan bakso kan, membahas bakso itu berarti membahas dagingnya, membahas campuran tepungnya, membahas apakah perlu pengawet atau tidak. Anda akan membahas cara masak baksonya. Anda akan membahas tentang topping bakso. Anda akan bahas kuahnya, Anda akan bahas mie-nya, Anda akan bahas bakso sehat atau enggak, bagaimana menciptakan bakso sehat, bagaimana menciptakan bakso beranak, bagaimana menciptakan bakso yang punya cucu, dan sebagainya. Intinya gini loh, start from you, kamu membahas apa? Jangan buru-buru, jangan sampai kita dikendalikan riset framework. Saya udah buktikan kok. Kalau Anda nge-scroll Instagram saya mulai nge-posting machine learning itu dari 2018 akhir. Pada waktu itu yang ngeposting tentang machine learning sedikit, kebanyakan ngeposting tentang data science. Karena lebih terkenal, saya nggak suka data science gitu ya. Saya suka sesuatu yang lebih technical kayak machine learning. Tapi ternyata banyak yang bahas. Sekarang malah semua orang ngebahasnya machine learning sama AI. Orang udah jarang lo bahas data science. Orang pengen kuasainya AI. Tahu nggak, AI itu lebih dekat ke machine learning ketimbang data science. Kalau orang IT tahu maksud saya. Gitu ya. Intinya gini, kamu mau bahas apa sih? Ya udah, mau bahas otomotif, mau bahas tentang Pak, saya punya banyak jerawat. Nah, saya kasih contoh. Ini saya nggak kenal sama perempuan ini, tapi saya lihat di TikTok.
Saya lupa namanya by the way, Anda bisa cari. Jadi waktu masuk musim pandemi, pandemi mau berakhir, karena dia stres belum dapat pekerjaan, dia beruntusan ya, jerawatan tuh. Dan dia cuma upload kayak orang nggak jelas. Dia cuma upload gue jerawatan, gue sedih gitu ya. Terus dia mulai beli produk-produk, ada yang makin buat produk malah buat kulitnya makin merah gitu ya, ada buat kulitnya makin ini. Nah, awalnya itu kan muncul gitu ya di FYP saya gitu, saya skip, kadang muncul lagi. Tapi yang buat seru, ada konten dia kok banyak banget yang komentar gitu ya. Kontennya adalah bagaimana beruntusannya mulai hilang gitu. Dia campur-campur, jadi ada beberapa merek dia campur-campur. Jadi tonernya merek ini, eh, lalu apa tuh ya, serumnya pakai ini gitu. Ini literally beneran ya. Udah mulai hilang. Terus komentarnya banyak, saya penasaran, saya klik. Terus saya follow. Cuma saya lupa lagi itu siapa gitu, karena saya follow banyak itu. Dia kemudian akhirnya daily vlog ya. Daily vlog perjalanan dia menata wajahnya. Wajahnya nggak cantik-cantik banget, nggak kayak model, nggak kayak artis, teman-teman. Yang paling cantik di dunia ini kan istri saya, ya kan? Dia bahkan mungkin nggak cantik sama sekali. Cuman yang seru adalah everyday dia bereksperimen, dan eksperimennya langsung di wajahnya dia. Jadi agak-agak mengerikan saya bilang. Sampai kontennya yang membuat dia kayak jadi influencer adalah waktu dia memberanikan diri perawatan laser. Tahu laser nggak? Cewek-cewek pada tahu ya? Kalau tahu komentar ya. Tahu laser Pak? Gitu itu tahu laser. Laser yang di kayak di print gitu loh, kayak di print wajahnya gitu kan. Pada waktu itu masih sedikit tuh yang ngeprint wajah. Nah dia salah satu yang ngeprint wajah. Tapi wajahnya kayak ada barcode-nya semuanya, terus di-update hari ini kayak apa kondisi kulitnya, oh my god, cuma kayak gitu doang, followersnya banyak, terus dapat endorse, dapat paid promote, dapat produk gratis, ya itulah. Terus hidupnya berubah. Intinya terakhir waktu saya ngelihat dia nggak kerja kan, waktu itu dia stres gara-gara nggak dapat kerja kan. Ketika pandemi udah selesai masuk normal lagi, mungkin dia sekarang nggak tahu, mungkin dia jadi influencer kecantikan. Mungkin ada yang tahu silakan share gitu ya. Yang pasti Anda harus ngecek kontennya tuh dulu tuh biasa banget. Cuma nge-share doang gitu masalah kayak orang curhat gak jelas, but then dia menemukan apa yang mau dia sharing. Dan dia nggak berusaha menjadi siapa-siapa, dia nggak ngikutin influencer siapa-siapa. Ya this is me, aku sharing bagaimana perjalananku setiap hari ngatasin jerawat aku. Gitu loh. It starts from you. Kamu mau cerita apa sih? Pak, tadi katanya keprofesian. Oke, bener. Bagusnya memang sesuai dengan keprofesian ya. Nah, tapi balik lagi teman-teman. Keprofesian kalian tuh apa, tidak ditentukan kalian kuliah apa loh. Saya udah bilang dari awal ya. Nggak ada ya. Ada orang kuliah pertanian kerjanya di bank. Jadi profesinya yang mana? Sarjana pertanian atau pekerjaan yang udah jadi bank? Bagaimana lulusan IT ternyata jadi beauty vlogger? Profesinya jadi yang mana? IT atau beauty vlogger? Nah, itu dia maksud saya. Yang punya SOP dan menghasilkan duit. Itu profesi kalian. Jadi it starts from you. Jangan buru-buru, aduh Pak, saya mau ngebahas, oke, kita bahas hal yang paling aneh ya. Hal yang paling aneh yang mungkin, oke, di saya ada benda ini. Ada benda gembok. Nggak tahu kelihatan nggak di layar? Ada gembok ya. Ternyata kalian adalah gembok freak. Kalian adalah gembok kolektor gitu ya. Dia bicara gembok. Ini gemboknya menarik karena ini istri saya beli gembok yang bagus banget. Jadi kuncinya pun kunci yang bukan kunci yang bisa ditiru gitu. Ini kuncinya kayak kunci apa sih? Kuncinya itu kayak ballpoint. Tahu ya ballpoint ini. Jadi kuncinya tuh silinder. Keren banget nih. Ini kunci ini mahal banget by the way. Istri saya beli. Anda bisa bayangin orang bakal ngeremehin Anda waktu Anda jadi gembok freak di TikTok atau di Instagram. Ngebahas segala hal tentang gembok, kunci, tapi Anda lama-lama jadi pakar security. Bukan security, cyber security ya. Tapi Anda bakal jadi pakar physical security gitu loh. Bagaimana pagar itu gemboknya bagus. Bagaimana kunci di rumah itu susah dibobol orang. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya itu. Jadi mulai daripada kecintaan Anda terhadap kunci, kalau Anda serius, Anda konsisten posting, Anda upgrade ilmu Anda, saya berani taruhan nih. Ngebahas kunci ya, asal konsisten nih, 6 bulan Anda sudah merasakan monetary value-nya. Saya berani jamin, mulai dari affiliate marketing, Anda jualan kunci, ya. Affiliate marketing bukan jualan kunci.
Anda jadi affiliate-nya yang jualan kunci, mulai dari Anda ngasih tips, Anda ngebuat kursus, Anda jadi konsultan keamanan gitu ya, Anda bakal menghasilkan duit. 6 bulan posting kunci dan gembok. Saya berani taruhan. Karena saya melihat banyak orang ngebahas hal yang nggak penting dan ternyata jadi penting. Contoh, habis pandemi itu, saya punya kakak angkatan di SMA, mungkin ada yang tahu namanya Ardianto, ya Mas Satria, Ardianto Satria, YouTuber. Saya lupa namanya siapa ya, YouTubernya. Dia dia ini gini loh, dia ini orangnya sangat nggak suka naik kereta atau pesawat. Dia itu senang banget naik bus. Nah, Anda mungkin tahu ya namanya, saya lupa. Dia kakak angkatan saya di SMA karena dia orang Jowo. Saya tuh orang Salatiga, ya. Nah, dia tuh sekarang tinggal di Semarang mungkin. Dia awalnya iseng-iseng banget loh ngeposting, oh ada bus yang udah mulai jalan nih sekarang gitu ya. Habis Covid. Ada bus ini, ada bus itu, bus ini gitu ya. Jurusannya pertama Semarang Solo, Semarang Jogja gitu ya. Ternyata banyak yang nonton. Semarang Jakarta, Semarang Bandung, dan akhirnya Anda cari Ardianto ya, saya lupa. Kakak angkatan saya di SMA saya. Dan dia sekarang udah, maksudnya dia punya pekerjaan tuh, tapi dia nggak pernah beritahu kerjaannya, pokoknya dia YouTuber tentang bus. Bayangin loh guys, ngebahas bus. Orang adanya adalah ngebahas tempat wisata kan. Jarang banget loh orang ngebahas bus mulai dari WC-nya, bannya, ngebahas setirnya, ngebahas chassisnya, ngebahas jendelanya, ngebahas tempat duduknya, ngebahas makanannya, ngebahas supirnya. Kalian tahu nggak sih bus sekarang ada pramugari? Saya tahu bus ada pramugari dari konten YouTube-nya dia. Jadi, teman-teman, it starts from you. Jangan mikirin dulu bagaimana Pak nih cari populer konten. Nanti dulu, kamu membahas apa? Bahas yang lagi marak dibicarakan, nggak ada masalah. Seandainya yang sekarang lagi marak dibicarakan apa kemarin kasus apa gitu ya, Anda bisa kaitkan dengan konten Anda, itu selalu bisa. Tapi bukan berarti Anda harus terus-menerus membahas hal itu. Yang penting adalah kembali ke basicnya, Anda mau ngebahas apa. Oke ya, jadi start from you. Ada beberapa materi yang Anda perlu baca, but then saya skip. Nah, ini intinya gini. Untuk menemukan apa yang mau Anda bahas, gitu ya, dari diri Anda. Apa yang saya biasanya singkatnya gini, what is your superpower? Setelah itu, apa yang bisa Anda bicarain dari pagi sampai malam, terus dari malam ketemu pagi lagi, dan Anda nggak bosan. Kalau Anda, Pak, saya senangnya gosip. Oke, gosip tentang apa? Gosip tentang orang. Oke, berarti Anda mau jalur kayak Lambe Turah, silakan. Tapi ternyata Pak, yang bisa saya bahas dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu teori konspirasi. Dedeng! Tahu kan Nancy Judge? Nah, dan sekarang banyak ya di TikTok ada lagi tuh yang kayak Nancy Judge. Dia ngebahas segala hal tentang konspirasi di dunia ini. Bayangin guys, dulu waktu saya ngeliat konten itu di TikTok gitu, lihat YouTube-nya Nancy dan kawan-kawan ya. Akhirnya beberapa influencer lain ya. Saya cuma ngomong di dalam hati, waduh gue nyesel. Karena dari dulu waktu SMA saya sering banget baca artikel tentang konspirasi gitu. Saya nggak nyangka ternyata teori konspirasi bisa dijadikan konten yang kemudian menghasilkan uang. Tahu gitu, saya kuliah ilmu komunikasi, nggak ilmu IT gitu loh. Terus story kan, pada tahu nggak sih? Banyak banget loh di TikTok membahas teori konspirasi dan followersnya fanatik. Mulai bahas konspirasi Wahyudi, wah ya, konspirasi Remason, konspirasi Illuminati, gitu-gitu kan banyak banget ya. Dan itu followernya banyak banget. Ada yang ngebahas satu lagi nih, yang buat saya nyesel banget gitu ya. Kenapa saya nggak mulai? Saya pengen mulai tapi saya udah terlanjur masuk dunia machine learning. Serial killer. Wah, dari saya SMA, saya seneng banget nonton film detektif sama serial killer, guys. Tapi saya nggak tahu ternyata saya bisa jadikan itu konten yang menghasilkan saya uang. Ya kan, banyak banget loh sekarang orang ngebahas tentang serial killer. Baik kasus di Indonesia, kasus di Malaysia, kasus di Filipina, kasus di Amerika. Bener nggak sih? Dan mereka bagus banget gitu ngejelasin kayak storytellingnya. Mantep banget. Jurusan apa bang? Jurusan perpustakaan. Jurusan apa mbak? Ya, jurusannya ternyata matematika. Gitu loh. Tapi storytellingnya lebih jago daripada yang ambil institut kesenian gitu kan. Wah, makanya saya bilang, apa yang bisa Anda bicarain dari pagi sampai ketemu pagi lagi?
Apa hal yang orang selalu minta tolong sama Anda? Pak, saya tiap hari selalu dimintain tolong, Pak. Dimintain tolong apa? Ngambilin ini layangan. Gara-gara saya orangnya terlalu tinggi. Berarti bahaslah konten jadi orang tinggi itu kayak apa? Saya jamin belum ada. Ada nggak ya? Mungkin ada. Gitu loh. Pak, badan saya kecil, Pak. Saya selalu mintain tolong ngambil barang di got yang jatuh. Maka bahaslah. Jadi orang yang kecil badannya kayak apa hidupnya? Wah, sedap kan? Orang mengira, Anda mungkin tahu Peter Dinklage ya, yang main di Game of Thrones ya. Dia terpilih main di Game of Thrones gara-gara dia bisa acting dalam tanda kutip dan dia badannya cebol ya, mohon maaf ya. Badannya dwarf. Tapi ternyata acting yang bisa acting itu ternyata actingnya bagus banget. Sehingga dia dapat penghargaan Emmy, dapat penghargaan Golden Globes. Kalau Anda tahu ya, Peter Dinklage itu yang main di Game of Thrones yang dulu. Sekarang kan ada Game of Thrones baru tuh yang House of the Dragon. Artinya gini loh, apa yang orang sering minta tolong ke Anda, jangan-jangan di situ konten yang sudah siap untuk Anda publish sekarang juga gitu. Gak usah nunggu-nunggu lagi. Wah, gak usah nyari-nyari. Anda udah ahli. Ketiga, apa yang buat orang segan dengan Anda? Gitu loh. Artinya ketika ada masalah X, pasti pendapat Anda yang diminta. Itu ada banget. Contoh, kalau saya di kampus, teman-teman dosen, pasti kalau misalnya ngebahas tentang konten, kan setiap prodi itu pengen konten karena kampus swasta kan pengen marketing ya. Pasti nanyanya ke saya. Pasti. Tapi kalau nanya tentang riset itu nggak ke saya, ada lagi dosen yang lain. Nah, apa yang sering Anda dimintain pendapat? Konsisten itu terus, misalnya ngebahas apa gitu ya. Anda ini ilmunya paling tinggi di mana? Nah, itu mungkin jangan-jangan superpower Anda di situ. Atau apa yang memang ingin Anda kuasai. Oke, ternyata mungkin ada beberapa hal, tapi saya nggak mau dikenal sebagai ahli manjat genteng, Pak. Gitu ya. Saya pengen dikenal sebagai ahli apa gitu. Nah, berarti saatnya Anda mengaktifkan jiwa development self development Anda. Setelah itu jadikan konten. Gitu ya. Oke. Next, kita masuk ke popular content yang jadi tema utama apa yang mau kita bicarain ya. Nah, sebelum itu saya akan tutup share dulu, saya akan share dulu PDF-nya ya ke teman-teman ya. Tadi di mana ya? Di sini. Stop sharing. Oke. Tunggu dulu ya bentar ya. Saya upload dulu bentar. Oke. Sampai sejauh ini, sebelum kita lanjut ke penggunaan tools menciptakan popular content, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Mangga. Atau pertanyaannya lewat dari materi kita boleh. Misalnya mau nanya, Pak, Bapak desain kok bagus, pakai apa? Saya pakai Canva. Nggak ada yang nggak pakai Canva saya rasa hari ini. Pak, cara mencari inspirasi konten apa? Yuk, silakan ada yang mau bertanya apapun itu. Pak, saya ingin membahas peti mati tadi gimana Pak strateginya? Pak, saya nggak mau bahas seblak, Pak. Saya pengen membahas ini Pak, makanan daerah saya Pak, misalnya apa gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya akan siapkan dulu ini share PDF-nya. Silakan teman-teman, atau sudah berpikir menuju ngabuburit? Iya nih Pak, di depan gorengan udah tercium baunya sampai ke sini. Sama guys, dekat depan gang rumah saya ini kayak pasar ya. Kalau udah jam segini udah pasar nih pasti. Ya, udah kayak pasar beneran ya. Gorengan, kolak dan sebagainya ada di situ. Oke, saya akan upload dulu. Tapi saya tadi simpan di mana filenya? Sebentar. Oh, di situ ternyata oh di situ. Oke, saya lupa folder nyimpennya. Sebentar ya. Oke, baik. OpenPad dulu lagi di-upload ya. Ditunggu sebentar, teman-teman. Oh, sudah berhasil terupload. Oke. Share-nya lewat mana nih? Lewat apakah ada di sini? Oh ya, ada di sini. Anyone with the link can view. Mana ya? Can view. Oke. Baik.
ya. Materi sore ini bisa diambil di situ ya. Saya pakai OneDrive ya, bukan Google Drive. Oke, ada pertanyaan. Dalam buat konten, apakah kesusahan mencari aset? Oh, untuk konten terlebih dahulu dalam buat poster. Kalau boleh tahu, tempat mencari aset. Oke, kita tampung. Ada lagi pertanyaan? Ada yang lagi ngetik tuh ya, Dina. Oke, baik. Kita start ya dari tools-nya dulu. Tools. Karena tadi kan pengennya populer konten nih yang diminta bisa.ai. Tools yang selalu saya pakai. Pertama, Anda harus tentuin dulu ya. Jangan dikendalikan oleh pasar. Lagi-lagi saya bilang, jangan dikendalikan oleh pasar. Karena gini, banyak orang mengkonten, buat konten, yang jadi konten creator itu ngikutin pasar. Sekarang AI semua tools gitu ya. Nanti, bukan nanti sih, mulai sekarang saya melihat orang banyak banget yang nge-share tentang tools AI. Membuat dia jadi sesuatu yang jadi pasaran banget. Tadi saya bilang, orang yang ngebahas gembok, ini gemboknya nggak kelihatan, orang yang ngebahas gembok, dan segala sesuatu tentang physical security, tentang gembok dan kunci, dia akan jadi unik. Sehingga nggak ada yang bisa ngalahin dia. Kalian akan monetisasinya luar biasa. Hebat banget kan, akan ngalahin semua orang nge-share yang populer banget. Jadi, sekalipun ini tentang populer konten, teman-teman tolong ya, jangan sampai ngikut pasar banget, gitu ya. Ngikut riset banget. Tetap tentuin dulu starts from you, kalian maunya gimana nih? Super power kalian apa? Oke ya, baru kita next. Jangan lihat yang populer dulu. Kecuali memang tujuan utamanya murni hanya monetisasi akun TikTok, monetisasi akun Instagram doang. Oke, kalau gitu it's up to you sebenarnya. Karena kan banyak yang tinggal kita tiru ya. Kita tinggal repost, kita edit-edit, masukin logo kita, beres. Lalu, oke, tapi saya arahnya beda. Nah, saya bicara yang long term, gitu ya. Long term dan menjunjung pekerjaan Anda juga, gitu ya. Oke, sekarang kita start ya. Tools saya akan share screen. Saya akan bahas dulu mencari infonya, baru saya membahas ke aset ya. Siapa nih? Malvin ya. Oke, baik. Waktu kita terbatas nih ya, kalau sampai 17.30 banget nih, takutnya kalian nggak sempat ngabuburit ya. Oke, kita ke answer Socrates. Saya Ctrl C ya. Lalu kemudian kita ada yang namanya answer the public ya. Kita mencari info. Mencari apa ya? Mencari inspirasi konten lah, gitu ya. Answer Socrates almost every day saya buka. Answer the public gara-gara dia sekarang komersil saya jarang buka, biasanya cuma seminggu sekali. Sisanya Reddit ya, lalu Quora. Sisanya lagi adalah sosmed lainnya. Cuman memang jarang ya. Sosmed lainnya kayak IG dan kawan-kawan. Biasanya Reddit, Quora itu jauh lebih nampol ya materinya. Nah, kalau Anda pakai Answer Socrates, ini lumayan, free-nya lumayan banyak gitu ya. Misalnya topik apa nih? Anda bahas topik apa? Menarik. Misalnya Anda bahas tentang, Pak saya pengen kayak gadgetin Pak. Wah, ingin review gadget. Oke, kita ingin review gadget. Yang lagi marak nih, merek apa nih? HP Samsung gitu ya. Anda bahas, boleh lah. HP Samsung, pilih Indonesia, language-nya pilih yang cari yang Indonesia gitu ya. Nah, terus kita lihat nih di sini, ada nggak Indonesia? Ada kan harus. Nah, ini search ya. HP Samsung, wah saya pengen jadi expert Samsung nggak tahu nih. Keluar nggak jawabannya? HP kan nggak baku ya. Mungkin handphone Samsung. Oh ada, banyak yang mau bahas HP. Cara hapus akun HP Samsung. Oh ya, Samsung tuh punya Samsung akun sendiri. Menarik nih. Kemudian apa? Nah ini bisa jadi inspirasi Anda. Jangan terlalu berpikir apa yang banget lagi tren gitu ya. Yang penting apa yang bisa Anda buat dengan cepat. Jadi saya selalu bilang gini, create post. Jangan sampai Anda terlalu lama nunggu berusaha membuat konten yang bagus banget. Enggak lah, ya. Kita posting-posting aja gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini ini bisa jadi. Nah, Anda bisa pilih kemudian Anda simpen gitu ya. Nah, ada dua tools yang saya pakai untuk mengumpulkan, sebentar ya. Ada sesuatu.
Sorry ya, di rumah biasanya ada gangguan nih, ada yang datang. Oke, kita next lagi lanjut ya. Oke, Anda mau bahas apa? Nah, Anda simpen nih, Anda simpen, Anda copy, Anda simpen. Nah, ada dua tools yang saya pakai. Ada yang pertama yang simple dulu, namanya Google Keep. Tolong jangan dibaca, Google Keep saya banyak banget informasi-informasinya gitu ya. Misalnya, nah kayak gini nih, saya lagi analisis profil Instagram. Jadi karena saya mau aktif lagi di Instagram per bulan Ramadan ini, saya ngecek ada tiga akun Instagram yang saya pengen saya jadikan contoh gitu ya, untuk saya tiru gitu. Saya melakukan analisis. Nah, waktu saya melakukan analisis, saya simpan di Google Keep. Jadi, Google Keep itu free, nggak usah mikirin ngeluarin duit, free, forever. Yang kedua, tools untuk nyimpan semua hasil pencarian dari Answer Socrates, atau Answer the Public, atau nyari di Reddit, atau di Quora, itu saya simpan di tools kedua namanya Notion. Ya. Saya simpan di, misalnya kemarin tuh saya dapat inspirasi dari tools namanya Taplio gitu ya. Nah, ini beberapa konten yang udah saya simpan, saya nyari, saya simpan di sini gitu ya. Nah, jadi saya taruh di sini, nanti saya akan posting. Karena dapatnya toolsnya bahasa Inggris, waktu itu dapat kayak 1 bulan gratis, ada tools namanya Taplio. Nanti mungkin saya bahas sedikit. Saya harus terjemahkan dulu jadi bahasa Indonesia yang menarik gitu ya, yang menarik dan yang menarik lah gitu. Nah, nanti pokoknya Anda simpen dulu. Intinya gini, nggak ada konten yang kelihatannya terlalu 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 bodoh untuk dianggap tidak cocok gitu. Enggak. Anda bisa simpan apa aja di sini. Kecuali mungkin merek Samsungnya udah terlalu lama gitu ya. Atau Anda bisa juga pakai Answer the Public ya. Dia cuma dibatasi sekarang kalau nggak salah sehari cuma bisa 3 kali. Kalau Answer Socrates bisa lebih banyak gitu ya. Misalnya Anda ingin bahas HP Samsung yang bisa dilipat, disimpan aja. Gitu ya, semua disimpan. Terus kredit. Nah, karena saya orang data, di Reddit itu ada beberapa komunitas Reddit yang kontennya keren-keren banget dan nggak ada di tempat lain. Wih, sadis. Kalau Anda nggak bisa ngakses Reddit, mungkin Anda perlu pakai VPN. Ya, cari VPN gratisan lah, ya gitu ya. Nah, Reddit ini, contoh, dia banyak, ini saya ngikutin yang data is beautiful. Ini sih tentang data visualization yang keren-keren banget, yang nggak ada di Instagram, nggak ada. Di TikTok juga nggak ada, orang cuma nge-share-nya di sini, gitu ya. Nanti palingan saya harus memberikan kredit terhadap orang ini dong. Kalau saya pakai kontennya dia, misalnya ya saya pakai. Atau yang saya lakukan, karena saya juga orang data, misalnya apa ya? Misalnya yang menarik, yang mudah direplikasi dengan cepat. Nah, misalnya kayak gini. Nah, saya akan replikasi ini dengan tool saya sendiri. Jadi saya menggunakan ini sebagai data saya, gitu ya. Nanti saya buat tools dengan pakai, kalau saya ada tools Tableau atau kan pakai Canva untuk membuat ini juga bisa. Nah, intinya kita kan nggak comot langsung, tapi ada baiknya karena kita buat ulang dengan gaya kita, tapi kita pakai dia sebagai inspirasi, baiknya kita juga berikan kredit. Nah, belum tentu kan si si orang ini, siapa namanya, World Wide Web ini belum tentu dia ada di belum tentu nih orang ada di Instagram. Misalnya Anda mau ngepost di Instagram gitu ya. Maka Anda kasih kredit aja. Ini sumber datanya dari World Wide Web, dari dari Reddit forum data is beautiful. Misalnya kayak gitu. Nah, itu biasakan seperti itu. Biar kita tenang gitu ya. Inspirasi di Reddit menurut saya lebih keren dan lebih menarik. Nah, di Quora itu juga bagus. Cuma Quora saya akhir-akhir ini, saya karena nggak pernah datang ke Quora, Quora saya isinya kok pertanyaannya sadis-sadis. Oh, saya udah ke logout ya. Pertanyaan jadi agak sadis-sadis gitu. Agak spam kalau menurut saya sih Quora sekarang. Cuman masih bisa oke, Anda bisa cari di situ. Jadi kalau Anda tadi nyari tentang HP Samsung, cari aja tentang apa yang sering ditanyakan orang di Quora tentang HP Samsung, ada gitu ya. Kalau di Reddit ya Anda cari tentang Samsung mobile device. Kebanyakan inspirasi itu memang bahasa Inggris gitu ya. Tapi sekarang kan ada ChatGPT yang gratisan. Nah, pakai ChatGPT untuk terjemahin dia kalau Anda nggak ngerti maksudnya apa. Dan saya pakai ChatGPT, guys. Awalnya dulu saya pakai ChatGPT yang bayar, tapi karena ChatGPT-nya makin jelek hasilnya menurut saya 2 bulan ini udah nggak bayar lagi. Jadi saya pakai ChatGPT yang gratis. Contoh ya, ChatGPT gratis kemarin saya baru buat beberapa konten. Ini ada nggak di sini? Nggak ada, sebentar. Contohnya kemarin, oh nggak, bukan di ChatGPT. Oh, di ChatGPT kalau nggak salah.
Cuma karena dia nggak ada fitur ini ya, nggak ada fitur eh, nggak ada fitur searching yang bagus gitu ya. Ada tentang machine learning misalnya ini, nah ini nih. Saya lagi nyiapin konten untuk diposting di LinkedIn gitu ya. Nah, Anda bisa misalnya bilang kayak gini, ini jawabannya dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Anda tinggal bilang tolong terjemahkan dong. Atau Anda memang nanya dengan bahasa Indonesia, maka dia akan jawab bahasa Indonesia. Nah, ChatGPT itu bagus. Walaupun sekarang banyak banget orang yang nawarin pakai prompt engineering dan kawan-kawan gitu ya, biar bagus. Sebenarnya yang penting intinya kalian nanyanya itu nanya yang detail. Jadi semua tentang ilmu tentang bagaimana bisa mendapatkan hasil bagus dari ChatGPT, kata kuncinya tuh nanya yang detail. Kalau kita nanya yang detail, dia akan keluarkan yang detail. Contoh gini, Anda udah punya inspirasi. Anda pengen ngebahas segala sesuatu tentang HP Samsung, katakan gitu ya. Nah, oke, udah banyak banget nih, udah nyiapin, udah nyimpen. Ya kelihatannya pengen buat postingan pertama tentang eh, kenapa Samsung bisa jadi seperti sekarang, misalnya gitu ya. Nah, kalian tanya aja langsung. Pertanyaannya standar dulu, misalnya gini, ceritakan, nah, misalnya gitu ya. Kayak ngomong sama manusia gitu ya, tolong ceritakan sejarah singkat eh, HP Samsung, misalnya gitu ya. Atau smartphone gitu ya, smartphone Samsung. Nah, karena kita ngasih pertanyaannya general, nanti mungkin jawabannya bisa panjang dan kemana-mana. Lama ya, mungkin karena gratis. Wah, dia cerita nih, smartphone pertama tahun 2009. Wah, keren nih ya kalau kalian bahas HP Samsung. Dan ya, begitulah ya. Nanti keluarkan. Nah, setelah dapat kayak gini, kalian harus menanyakan sesuatu mungkin yang lebih spesifik. Contoh gini, tahun berapa penjualan HP Samsung, smartphone Samsung, eh, menjadi yang terbanyak di dunia, misalnya gitu. Terus analisislah karena apa, misalnya gitu ya. Kan sadis nih, konten kayak gini sadis banget ya. Kayak nanti tahun depan jadi Samsung Brand Ambassador. Iya, apalagi kalau kalian bahas HP Samsung terus gitu ya. Kayak sekarang kan banyak banget yang ngebahas cuma Apple environment doang. Kenapa nggak bahas Samsung environment? Wah, keren banget ya. Jadi penjualan smartphone Samsung itu mencapai puncaknya sebagai yang terbanyak tuh tahun 2012. Faktornya banyak, wah keren banget. Nah, jadi intinya sebenarnya ilmu prompt di ChatGPT atau saya pakai Gemini. Gemini juga gratis teman-teman, gemini.google.com. Dan ini kebetulan saya Gemininya bayar, kebetulan Gemininya saya bayar. Cuman bagus sih, bagus banget, bagus. Gemini yang gratisnya aja bagus. Yang Gemini gratis aja gitu ya, kita new chat misalnya. Kayak nanya dengan pertanyaan yang sama ya. Kita lihat ya. Tahun berapa penjualan smartphone Samsung? Analisislah karena apa gitu ya. Atau ya oke kayak gini. Kita buat prompt yang sama. Gemini tuh bagus. Bagus banget. Yang gratis aja dia hasilnya bagus. Nah dengan begini sebenarnya kita nggak kehabisan konten ya Pak. Nggak dong. Wah ini lihat nih. Ini Gemini saya pakai yang free ya. Dia aja ngasih ngasih URL gitu. Dan jawabannya kelihatan lebih oke, lebih menarik gitu ya. Kemudian Anda bisa bilang aja dari jawaban di atas, tolong buat jadi konten Twitter gitu ya, atau jadi konten Instagram ya, Instagram single post misalnya. Ya konten Instagram single post lah. Nggak tahu dia bisa campuran nggak ya? Campuran apa? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Harusnya bisa sih, karena dia udah pinter ya kan manusia. Wah, Gemini currently on a break. Jadi ya itulah Google ya. Ini bukan gara-gara saya nih ya, kelihatan pertanyaan saya campur-campur gitu. Nah, but then berarti kita udah punya nih. Nah, sekarang berarti tinggal menciptakan visualnya dan aset-asetnya. Tadi tadi ada yang nanya aset. Oke. Aset. Kalau gambar sebenarnya gini. Kalau gambar tuh udah pakai 3 situs ini aja ya. Kalau gambar tuh pasti pasti pakai Unsplash, Pixabay sama FreePic. FreePic ada yang gratis ya. Gambar itu Pixabay ya, misalnya Pixabay ini asetnya bagus banget. Gambar bahkan dia kalau nggak salah ada video juga ya. Sometimes sesuatu yang berbau abstrak itu juga ada gitu ya. Kayak misalnya kita nyari sesuatu kata kuncinya abstrak tapi teknologi gitu. Nah, dia ada nih gambarnya. Wah ya. Wah sadis gitu ya. Wah keren banget. Ya kayak gitu. Nah, jadi kalau aset yang dimaksud image atau video
Anda bisa pakai Pixabay, Unsplash, atau FreePic. Nah, FreePic ada yang bayar. Cuma FreePic ada juga yang AI image. Nah, kalau yang AI image kelihatannya hampir semuanya tuh gratis. Oh, ada yang bayar sekarang ya. Ada yang dia tandanya mahkota, berarti dia harus bayar. Kalau Anda pakai Canva, sebenarnya di Canva itu yang Canva gratis kita juga bisa pakai gambar gratis. Coba gambar gratisnya terbatas gitu ya. Nah, oke. Jadi itu yang public ya. Public image and video. Kita bisa pakai Unsplash. Pasti kalian udah pernah sering dengar juga ya Pixabay, FreePic, mungkin ada yang lain, ada yang mau sharing silakan. Nah, tapi oke, saya punya satu yang jadi rahasia saya banget. Saya sharing nggak ya? Saya sharing lah, saya sharing ya. Kenapa? Karena dia apa ya? Dia kayaknya, oke lah, saya buka aja ya. Kadang-kadang saya, eh, kadang-kadang saya mikir ini tuh eh, beneran. Jadi kadang-kadang saya berpikir ini legal atau enggak. Tapi ini legal sih karena ada update-nya juga. Jadi gini, kalian hapus cache browser atau kalian buka situs creativefabrica.com ini di eh, private tab ya. Buka di private tab. Buka di private tab, nanti dia akan nawarin kalian 1 bulan gratis. Ya. Terus daftar dengan email yang belum kalian daftar di platform ini dan literally kalian bisa download hal yang luar biasa. Oke, saya kasih tahu lah, saya kasih semua ilmunya ya. Pernah dengar gak orang jualan template Canva? Kayak dia buat keren gitu. Nah, kalian bisa dapetin di sini gratis. Caranya tadi, Anda datengin, Anda register dulu gitu ya. Pastikan pakai private tab. Jadi case-nya bersih gitu ya. Case-nya bersih. Jadi contoh saya kasih contoh ya. Anda nyari Instagram tapi infografik. Nah, ini kuncinya. Nah, saya untuk kalian yang di sini saya kasih tahu lah kuncinya gitu ya. Kabarnya Pak Venture tuh apa grafik-grafik chartnya kok bagus gitu ya Pak. Mainnya di sini guys. Jadi chart sama grafik yang diberikan gratis di Canva itu terbatas. Kadang-kadang kurang menarik. Nah, di sini itu di creativefabrica.com dia tuh bisa ngasih tuh banyak banget ya. Ini banyak banget 48 editable gitu ya. Dan grafik-grafiknya keren banget gitu. Infografik tuh jadi gini, masuk infografik ini gini. Kalau kalian punya konten kayak Gemini tadi, misalnya punya konten kayak gini, ini kan nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau ditampilkan dalam bentuk kayak gini. Nah, kita masukkan ke dalam chart kayak begini kan lebih bagus nih. Ada 6 kotak gitu. Nah, bahkan ini pun bisa dipakai di TikTok. Caranya infografiknya ditaruh di belakangnya video jalan gitu ya. Nah, bisa juga kan. Sekarang kan banyak yang seperti itu. Nah, ini bagus-bagus banget. Pak, ini disuruh bayar $4 dan sebagainya. Enggak. Ini kalau kita beli satuan. Nah, makanya kalian pakai private tab. Kalian kayak masukin aja add to cart gitu ya. Terus register pakai email aktif. Nah, nggak usah dibeli. Cari lagi apa? Kita mencari apa gitu ya. Semua ada di sini. Tadi kalau mungkin aset yang ada masuk nyari icon ya. Misalnya Anda sekarang lagi Ramadan ya. I don't know. Apakah ada Ramadan icon gitu di sini? Islam Ramadan icon, coba kita cari. Oh, cannot find what. Oh, ini menarik. Ada icon-icon. Oh, Islam Ramadan icon pack. Keren banget nih. Dapat 25 Ramadan icon karena Anda lagi ingin buat konten-konten yang ada unsur Ramadania gitu ya. $10 nggak usah dibeli, add to cart ya. Nah, nanti tunggu 1 hari 2 hari, kalian bakal dikasih 1 bulan free. Dan selama 1 bulan free itu, saya mendownload 300 300 konten yang ada di sini. Literally beneran. Sadis ya, sadis. Karena itu loh, itu maksudnya di sini tuh saya juga kaget gitu. Jadi di sini tuh kan ada yang langganan per bulan. Langganan per bulan ini juga murah sih, sebenarnya $8, $5 gitu. Cuma kan males banget, anggaplah kalian belum punya kartu kredit ya. Kalau saya kan punya kartu kredit. Kalian pengen free bener, ya udah kalian add to cart gitu ya. Atau kalian nggak tahu bisa kasih komentar atau enggak. Nanti tunggu sehari 2 hari, tiap hari buka aja gitu ya, add to cart, nanti kalian dikasih 1 bulan gratis.
Saya nggak bohong banget. Bahkan misalnya saya tuh kemarin download ini, ingin buat planner ya, tahu planner ya? Kan sering banget orang jualan planner tuh di Instagram gitu, planner Canva gitu ya. Kan enaknya kalau kita pakai planner Canva tuh, nah misalnya ini ada 2024, kita masih ada waktu ya, masih ada waktu ya. Nah ini ada 153 halaman nih. Kemudian saya waktu dapat 1 bulan gratis, saya download. Oh iya, 1 bulan gratis itu kita pokoknya bisa download sehari itu berapa gitu, bisa 30, 40 kalau nggak salah. Pokoknya saya habis 300 ya, 300 saya downloadin. Ah ya bener Pak Vinci, bener. Saya kasih tahu beneran ya buktinya ya. Saya buka Canva saya deh, ya. Oke, ini ada beberapa materi yang saya buat benden itu untuk kitab untuk skip up untuk saya. Nah, saya ke home nih, saya kasih tahu ya. Ini saya downloadin tuh dari Creative Fabrica ya. Mana ya di bawah, nah ini nih. 48 charts and infographic. Nih saya buka ini. Yang tadi kita lihat tuh, saya udah download tuh. Nih. Free guys, free. Beneran free. Jadi kalian tinggal downloadin aja tiap hari. Nanti kan pasti akan kita pakai juga. Pasti, pasti. Saya berani jamin pasti akan kita pakai. Tuh, keren banget kan tuh. Gambar-gambar kayak gini. Nanti kan tinggal kita edit warnanya sesuai dengan brand yang kita punya. Ya, Anda harus punya brand juga by the way ya. Nah, itu contohnya. Terus apalagi yang saya download ya. Banyak banget kok. Ini ada konten-konten saya. Nah, ini nih kayak gini nih, YouTube Planner, TikTok Planner, LinkedIn Planner. Ini saya download semua tuh dari Creative Fabrica. Semua dari Creative Fabrica. Nah, itulah kunci rahasia saya. Jadi Anda yang datang hari ini nggak pernah saya sharing sebenarnya. Tapi karena kalian mau datang nggak ngabuburit, oke lah saya sharing. Jadi ini luar biasa. Bahkan sebenarnya kalau kalian mau langganan cuma $5, kalau kalian punya duit ya subscribe aja. Literally, nah misalnya ini nih. Oh enggak, ini $29 ya, sekarang mahal banget ya. Pokoknya kita dapat apa gitu. Nanti kita dapat 1 bulan gratis tuh yang all access. Pokoknya kalau nggak salah. Kita bisa download font dan semuanya. Terus Pak, kalau font yang kita pakai bisa masalah nggak copyright-nya? Nggak ada masalah karena gini. Nanti kalau misalnya ada yang mempermasalahkan, kalian bilang kalian downloadnya dari Creative Fabrica terus kalian screenshot gitu. Bahwa saya download ketika masa subscription saya. Jadi nggak akan ada masalah, nggak akan ada orang yang bisa nuntut Anda. Tapi kalau Anda download dari website yang benar-benar ilegal, nah itu jadi masalah, gitu ya. Nah ini Creative Fabrica keren banget, jadi menurut saya ini worth it. Kalau kalian udah punya kartu kredit, mending bayar lah, gitu ya. Ada yang ini nih, kayak yearly all access, saya dapat $4 per bulan. Tapi harus bayarnya $47 ya, saya nggak mau kan. $47 kan sekitar 800.000 ya. Kan $100 itu sekitar 1,5 juta gitu ya. $47 kan sekitar 800.000. Dan nggak mau ngeluarin duit. Nah gitu caranya ya. Jadi sekali lagi daftar pakai email yang bersih, terus pakai private tab, jadi nggak kebaca cookies gitu ya. Anda sering masuk setiap hari, mesti masuk, sering lihat-lihat, add to cart. 2 hari 3 hari Anda akan dapat tawaran 1 bulan all access. Download semua yang bisa di-download di situ. Dan Anda nggak perlu Canva bayar. Kalau saya tetap bayar Canva karena ada beberapa tools dalam Canva yang saya pakai ya. Jadi kayak ini $20, ini kalian bakal bisa download free. Karena kalian dapat 1 bulan gratis. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang jadi 1 minggu gratis. Ya, saya kan nggak tahu ya, kalian dapatnya 1 minggu gratis atau 2 minggu gratis, atau 1 bulan Anda pakai di sini. Jadi kalau tadi ada yang bicara aset, sebenarnya Anda cari aset icon, cari aset. Kalau video di sini nggak ada sih, kalau video nggak ada. Bahkan ada 3D juga ya. Anda download aja dari sini semuanya. Literally guys, nunggu dapat gratisan. Begitu dapat gratisan, downloadin aja. Ya, nanti disimpan. Caranya gimana? Upload ke Canva. Nah, Canva itu sekalipun kalian pakai Canva yang gratis, sorry, kenapa dia jadi kayak gini? Nah, di close dulu. Nah, sekalipun kalian pakai Canva yang gratis, kalian tuh kalau nggak salah punya untuk bisa upload gitu ya. Jadi contoh nih, saya lagi buat konten tentang NLP kan. Nah, di sini tuh ada upload kan. Nah, ini kalian bisa upload berbagai aset di sini. Jadi, aset-aset yang sudah kalian downloadin itu upload aja ke sini gitu, ke Canva. Jadi tidak akan jadi beban bagi laptop kalian juga gitu ya, atau komputer kalian. Oke, tadi kita kemana ya? Oke, aset udah, cara nyari konten, inspirasi udah ya. Nah, next-nya adalah sebenarnya kalian menentukan, kalian mau buat tipe format kontennya kayak apa. Nah, ini cukup tricky teman-teman. Contoh gini, saya ketimbang video, saya lebih suka yang carousel atau yang single post.
Cuman beberapa sempat buat buat reel sih. Cuman bagus. Kalau yang di sini lumayan bagus sebenarnya. Nah, yang TikTok kurang bagus. Nah, jadi sebenarnya bergantung kepada kalian. Saya kan orangnya cukup pemalu tuh, cuma ada satu konten nampilin wajah saya. Nah, kalau kalian nggak malu, sebenarnya konten paling bagus kalau video adalah video kalian ngomong. Sebenarnya tuh konten menurut saya sekarang engagement-nya paling bagus, yang paling di-push sama Instagram atau TikTok itu video. Cuman ternyata waktu saya tetap konsisten single post atau carousel, cukup oke juga sih. Cukup oke juga, jangkauannya juga cukup cukup menarik gitu ya. Nah, jadi silakan kalian coba aja. Itu terkait misalnya Instagram, ya TikTok gitu ya. Nah, sekarang itu ada alternatif kayak Threads. Nah, dari Instagram saya yang udah 5.000 followers, yang ke tempat Threads itu ternyata dikit, ya. Cuman waktu saya analisis 500 followers saya di Threads, kan baru daftar Threads itu tahun lalu ya. Nah, cuma separuh itu yang followers saya dari Instagram. Nah, separuh lagi 200 lebih itu orang yang baru nemuin saya di Threads. Makanya saya kepikiran, kalau saya lagi males ngebuat visual, mungkin konten yang terbaik adalah teks gitu ya. Tetap ada visual, cuman visualnya cuma jadi pemanis doang gitu ya. Kayak Twitter menurut saya juga worth it ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sih. Worth it sih Twitter karena saya lihat perkembangannya juga bagus gitu ya. Kalau Twitter saya baru mau mulai kemarin gitu ya. Jadi nggak ada followers ya mungkin. Nah, kemudian baru mau dimulai gitu. Dan menurut saya oke. Ini ada video pertama yang saya posting. Di TikTok juga katanya video juga oke. Cuma ujung-ujungnya tools AI ya. Kalau saya lebih senang Threads karena di Threads teksnya bisa lebih panjang gitu ya. Kalau di Twitter tuh teksnya dia cuma 280 karakter, kalau di Threads kita tuh bisa sampai 400, 500 gitu. Jadi bisa dipakai gitu ya. Sekali lagi kita nggak berusaha mencari followers paling banyak, tapi kita cari super fans. Orang yang pokoknya dia menganggap Anda tuh expert banget. Yang ngikutin apapun yang Anda kerjakan. Wah, ya. Itu lebih baik punya super fansnya cuma 5 atau 10, dia punya followers puluhan ribu, waktu Anda buka kursus, Anda jualan jasa, nggak ada yang mau beli gitu ya. Lebih baik punya super fans yang selalu, itu pasti gitu ya. Dengan Anda tuh, "Oke Pak, kita bayar," gitu, "kita butuh jasa Bapak," gitu-gitu dan kawan-kawan gitu ya. Oke, jadi untuk sebenarnya format itu pasti visual, yang statis, video, atau full text. Saya nambahin visual cuma untuk mempercantik aja gitu ya. Nah, tapi beberapa konten saya ini ya masih jelek sih di Threads. Mungkin nanti suatu hari kalau ketemu saya lagi, semoga Threads saya setiap ininya like-nya udah di atas 1.000 ya. Nah, sedap gitu ya. Saya juga masih belajar berkutat. Jadi tadi mencari popular konten, pakai tools-tools yang tadi, mencari aset, pakai tools yang tadi saya bilang, yang kreatif Fabrika tadi rahasia ya teman-teman ya. Tolong jangan disebar-sebarkan. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Karena menurut saya itu bebas. Karena itu saya rasa legal sih. Walaupun kadang-kadang saya mempertanyakan kelegalitasannya. Karena dia murah banget per bulannya dan kita bisa download banyak banget aset di situ. Semoga tadi menjawab pertanyaannya Malvin ya. Aset yang dimaksud semoga itu ya. Next, ada Dedi Dina mengenalkan brand. Misalnya kita punya produk oke, ini berarti udah tujuannya bukan personal branding ya. Berarti dia pengen memang sales produk ya. Produknya. Sedangkan personal branding kita bilang, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti memang akun yang lebih kepada memberikan informasi. Produknya apa? Misalnya produk kesehatan atau produk kecantikan. Ya, Anda share konten pilar yang tadi saya kirim di OneDrive itu ada konten pilar. Konten pilar itu kan banyak teori. Saya ambil yang konten pilar itu yang 4 ya, teorinya ada 4. Jadi ngeposting sesuatu yang memang valuable. Memposting sesuatu yang memang sales, memang jualan. Atau memposting sesuatu yang berbau memang info aja yang terbaru kayak apa. Nah, tergantung produk kamu apa sebenarnya, gitu ya. Nggak punya personal branding, berarti kamu harus jualan atau buat akun TikTok, akun Twitternya, Threads-nya, atau akun Instagramnya adalah akun Threads produk. Nah, gitu ya. Atau ternyata produk kamu adalah produk digital, yang which is bergantung banget sama personal kamu. Berarti harus personal branding dulu. Jangan langsung jualan, gitu ya. Kapan jualannya? Ada banyak teori. Kalau menurut saya ya, udah punya 500 atau 1.000 followers udah bisa jualan. Walaupun banyak yang bilang,
"Ah, kalau masa cuma 1.000 follower jualan Pak, malu-maluin," gitu. Ya, tergantung. Anda nggak akan pernah tahu gitu ya. Sama kayak mencari jodoh gitu ya. Mencari jodoh yang mirip kayak Songkang, tapi dia orang Indonesia, dan dia agamanya Islam, dan dia berbakti pada orang tua, dan dia baik sama perempuan, dan dia mencintai Anda, mungkin sampai nanti kiamat nggak ada. Nah, itu maksud saya. Artinya, kenapa harus nunggu followers sampai 10.000 baru jualan? Kalau followers baru 500, yang penting kan udah konsisten bangun personal branding, ya jualan produk digital Anda. Ya, nggak usah malu, nggak usah takut, jualan aja gitu ya. Jadi jangan sampai itu jadi beban. Sales jangan-jangan cuma punya 1.000 followers atau bahkan cuma 500 followers, jangan-jangan ada yang bakal beli produk Anda gitu ya. Nah, dengan begitu Anda dapat testimoni. Ingat, 3 testimoni. Oke, teorinya, 1 testimoni itu bisa menarik 5 sales. Jadi kalau Anda punya 3 testimoni, the next time Anda bangun konten-konten lagi, Anda bisa dapat 15 penjualan. Karena tadi teorinya 1 testimoni itu bisa bawa 5 sales. Itu teori ya guys. Nggak berlaku untuk semua produk gitu ya. Tapi kalau Anda bisa dapat 3 testimoni, berarti next kalau Anda serius bangun framework salesnya, Anda bisa jualan 15 produk. Kalau 15 produk ngasih lagi 5 testimoni, 1 testimoni akan bawa 5 sales. Jadi lebih baik jualan sesegera mungkin sambil terus bangun konsisten personal branding. Gak usah nunggu personal branding ini sampai ratusan ribu followers, jangan. Syukur-syukur kalian udah banyak followersnya. Nah, sekarang tinggal diatur personal brandingnya dikit-dikit langsung jualan, gitu ya. Sedap ya. Oke, dan saya rasa apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita masih ada waktu ya. Katanya sampai 17.30 nih ada admin dari Bisa AI nih. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Tools apa lagi yang Pak Vence pakai? Kalau untuk AI-nya sih ChatGPT ya sama Gemini, itu udah pasti. Saya sekarang pengennya yang gratisan gitu ya. Oh iya ya, ada lagi. Satu nih, saya belum sharing. Kalau Canva gratisan ya guys, udah Canva gratisan aja, nggak usah yang berbayar. Kalau saya bayar kebetulan karena Canva itu dibagi-bagi dengan istri sama anak. Ada tools gratis yang kadang-kadang saya bertanya-tanya kenapa dia bisa gratis banget ya. Nah, tapi toolsnya memang tools untuk visual AI. Anda mungkin pernah mendengar cara membuat gambar dengan AI kan? Oh, tunggu sebentar ya. Istri saya mau pergi. Tutup pagar ya. Ya. Istri sama anak saya nggak puasa tapi ngabuburit. Next ya. Nah, kita ke tools yang tadi saya janji ini. Nah, ternyata kalian misalnya pengen, Pak, saya pengen bisa buat postingan itu langsung jadilah Pak, dari ide jadi postingan. Sebenarnya Anda tinggal pakai ChatGPT sama Gemini ya. Bilang aja, tolong buatin saya konten Twitter gitu ya. Topiknya tentang ini, target audiens saya ini, saya tuh punya sifat kepribadian kayak gini. Nanti dia akan buatkan sesuai dengan kepribadian kalian. Nah, ada tools, saya harus buka dulu. Ada tools gratis yang bisa Anda pakai kalau misalnya Anda tertarik menciptakan visual ya dengan AI, tapi pengen yang gratisan gitu ya. Bentar, saya buka dulu toolsnya. Ini menurut saya 2 tools yang sangat oke karena benar-benar bisa full gratis. Pertama ya, toolsnya yang pertama adalah namanya Leonardo AI ya, sama Ideogram. Ini untuk AI image generation. Jadi dia bisa full free tanpa bayar. Kalau sekarang kayak Midjourney itu kan bayar ya. Ada lagi nih, Adobe Firefly. Tapi saya kurang suka sih hasil Adobe Firefly. Sama Anda juga bisa pakai Copilot. Kalau di Windows ada Copilot ya. Nah, kita akan cek ya. Kenapa saya suka yang 2 tadi saya sebutkan.
Yang satu nggak bisa kebuka, ya udah. Oke, ini adalah tools yang saya selalu pakai dan dia full free. Cuma memang ada batasan ya kalau full free-nya. Nah, tools ini namanya Leonardo AI. Ini keren banget, teman-teman. Anda tinggal masuk aja ke Leonardo.ai, daftar. Nah, setiap hari Anda dapat jatah 150 koin. Dengan 150 koin ini Anda bisa buat berbagai macam berbagai macam visual ya, AI ya, dengan AI. Hanya dengan tulisan tangan. Nah, ini contoh yang saya sempat bangun buat, saya bahkan bisa buat kayak gini tuh Lego 3D. Jadi saya nggak belajar 3D lagi ya. Nggak belajar pakai Blender gitu. Ini literally saya buat contoh ya. Prompt yang saya pakai untuk buat apa nih? Yang saya suka sih yang Batman ya. Batman yang atas ya. Oh enggak. Batman yang ini kurang bagus. Ada Batman yang di bawah kelihatannya. Oh nggak ada. Oke, ini misalnya oke, Batman yang inilah. Nah, ini saya buat itu pakai prompt-nya kayak gini tuh. Batman Lego karakter gitu ya. Pakai kamera apa? Shotnya bagaimana? Full body apa? Jadi saya jadi belajar ini loh. Belajar apa? Tentang fotografi, belajar tentang desain juga. Padahal saya orang IT kan. Jadi seru sih. Jadi sekarang pindah ke ranah apa? Ke ranah kreatif. Ya, jadi pindah ke ranah kreatif. Ini seru, keren banget. Produk fotografi tambahkan gitu. Dan ini semua free. Gambarnya Anda bisa download dan dia cukup cukup gede, resolusinya cukup gede ya. Nah, Anda tinggal daftar, Anda akan dapat 150 koin setiap hari. Jadi habisin aja koinnya. Misalnya kayak gini. Mungkin Anda nggak percaya ya. Oke Pak, coba ya saya tunjukin ini caranya. Oke, misalnya sekarang Anda pengen buat illustration tentang apa gitu ya. Atau tadi misalnya Anda pengen buat Lego karakter atau kita ingin buat apa ya. Hal yang lagi saya pengen buat itu colorful gitu ya. Colorful misalnya beautiful landscape. Beautiful landscape. Nature. Forest. Fantasi. Kemudian saya pengen dia imajinatif gitu ya, imajinatif. Stylenya saya mau pakai stylenya apa ya? Stylenya Hayao Miyazaki misalnya, ya. Hayao Miyazaki style ya, atau Ghibli Studio gitu ya, Ghibli Studio style gitu ya. Nah, saya pilih dulu di sini. Saya ingin buat misalnya 3 gambar. Nanti kita akan diberitahu kita akan pakai 6 koin. Nah, di sini kita pilih dulu modelnya apa. Ada banyak model yang bisa dicoba. Biasanya sih saya pakai ini, Leonardo Diffusion aja. Nah, biarkan cinematic ya, biarkan Leonardo style aja. Jadi 3 gambar ini pakai 6 koin. Jadi Anda bayangkan 150 koin tuh kita bisa buat banyak gambar sebenarnya. Saya pakai Hayao Miyazaki style karena AI itu sekarang bisa memahami style dari pencipta style tersebut gitu ya. Gak tau Anda pernah tahu Hayao Miyazaki nggak? Kemarin kan dapat Oscar ya, Ghibli Studio yang apa? The Boy and the Heron kan dapat Oscar tuh, Best Animated Movie ya. Nah, nih kalau Anda lihat ini kan gayanya Ghibli Studio banget nih. Ya, keren banget ya. Nah, ini diciptakan dalam waktu singkat. Misalnya kalian pakai ini untuk ilustrasi kalian. Menarik, menarik banget gitu ya. Anda pakai ini untuk ilustrasi entah di Instagram atau di TikTok. Nah, terus kalau misalnya udah punya ini nanti bisa di-download, Anda bisa membuat dia jadi bisa bergerak. Nah, itu biasanya pakai Pika Labs. Kalau yang ini saya nggak tahu Pika Labs ini apakah dia bisa dari image ke video ya. Anda tinggal register aja di Pika Labs. Oh sorry bukan ini, Pika Labs-nya bukan yang ini. Nah yang ini. Anda cari aja di Pika Labs itu, dia bisa dari image ke video. Nah yang pernah saya coba itu Runway. Cuman Runway ini cukup berat untuk browser. Saya login dulu. Saya pernah pakai Runway, cuma saya nggak terlalu suka. Waduh, ada masalah ya.
ada isu. Waduh, nggak tahu lah kenapa. Gara-gara saya lagi sharing mungkin ya. Nah, jadi Anda bisa dari gambar yang tadi Anda buat di sini, Anda pengen gambar ini kayak misalnya eh, awannya bergerak. Nah, itu bisa. Kalau Anda misalnya pakai HP, Android atau iPhone, itu bisa pakai aplikasi namanya Motion Leap. Nah, cuma dia gratisannya sedikit. Kalau Runway atau Pika Labs, itu dia gratisannya banyak. Jadi misalnya gini kan, TikTok itu kan video banget ya. Nah, jadi ya Anda buat awannya bisa bergerak gitu ya. Kemudian baru keluar tuh kontennya apa gitu kan. Teksnya keluar atau Anda pakai suara. Kalau sekarang kan kita edit pakai CapCut kan ada suara dia langsung bisa ngeluarin subtitle tuh. Nah, itu bisa pakai CapCut juga untuk finishing akhir. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka finishing di Canva karena saya lebih suka pakai laptop ketimbang edit video di CapCut yang di Android gitu ya. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau kita udah pakai 6 koin itu masih sisa 144. Jadi bayangin banyak banget yang bisa kita pakai di sini. Belum lagi kalau kita ganti-ganti modelnya gitu. Misalnya kita pakai model Dream Shaper gitu ya. Dengan prompt yang sama, dengan teks yang sama, Anda generate itu nanti hasilnya beda lagi ya. Nah, stylenya tetap Hayao Miyazaki, tapi dengan model yang beda. Nah, kita lihat itu pasti beda. Model itu kayak si pelukis ya. Nah, jadinya kayak gini nih. Kalau kita pakai Dream Shaper. Nah, terus kita coba lagi yang lain. Misalnya kita mencoba pakai kita pakai Leonardo Vision misalnya. Ini saya ngarang-ngarang aja. Nah, karena ini bukan kuliah tentang AI image ya, bukan les. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi saya udah kasih. Nah, misalnya kayak gini kalau pakai Leonardo Vision. Gayanya tetap gaya Miyazaki tapi dia lebih colorful misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau Anda misalnya tertarik dengan yang visual. But then gini, jangan sampai saya udah bilang jangan sampai kita terlalu fokus pada tools. Lebih baik pilih tools itu satu, dua, atau tiga lah paling banyak gitu ya. Misalnya kalian pakai ChatGPT, Canva, sama Leonardo tadi gitu. Udah, atau Creative Fabrica. Udah ada downloadin semuanya gitu kan. Ya udah, pakai tiga tools itu udah cukup. Jadi jangan sampai menurut saya kita terlalu banyak tools. Kayak sekarang tuh banyak banget yang nge-share tools AI, jadinya kayak too much, terlalu banyak. Lebih baik kita pakai 2-3 tools paling banyak, tapi Anda konsisten every day atau seminggu 2-3 kali Anda posting konten. Jangan lupa interaksi, jangan lupa ngebales komen, jangan lupa kalau ada yang follow Anda kirim DM. Kalau saya kayak gitu. Jadi kalau ada yang tadi follow Instagram saya, nanti malam saya pasti balesin tuh. Saya pasti kirimkan DM untuk follower saya. Selalu kayak gitu. Jadi lebih kepada komitmen, konsistensi, ngeposting dan berinteraktivitas di sosial media, ya. Jadi terlepas kontennya populer atau enggak, terlepas kontennya populer atau enggak, atau Anda pakai tools apa aja, nggak ada yang bisa ngelain yang namanya konsisten sama interaktif, ya. Itu nomor satu, ya. Nomor satu dan dua lah. Interaktif tuh ada yang komentar yang Anda balas, jangan didiemin gitu. Ada yang follow satu orang doang, DM, terima kasih udah follow akun saya gitu ya. Anda tertarik tentang seblak ya, gitu. Kalau ada rekomendasi silakan kabari saya kayak gitu loh. Kalau misalnya Anda ngebahasnya seblak gitu. Oke, mungkin itu yang lain bisa Anda coba sendiri ya, Adobe Firefly sama Copilot. Mungkin itu saja dari saya. Apakah masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya tanya dulu ini apakah langsung di end ya? Oh, ada dokumentasi. Berarti saya harus melakukan screenshot mungkin ya. Oke, coba ya saya screenshot dulu. Teman-teman nggak usah nyalain kamera, saya akan screenshot dari nama-nama yang hadir aja di sini ya. Oke, jadi mohon jangan keluar dulu sebentar. Saya kelihatannya harus upload ini mungkin ya. Apakah perlu ya? Oh iya, kelihatannya iya. Tunggu sebentar ya.
Biar nanti waktu saya screenshot ada itunya. Hmm. Ini aja ya. Oke, semuanya saya akan jangan keluar dulu, saya akan coba dokumentasikan. Mungkin dari nama-nama yang ada di samping aja ya. By the way, tentang konten pilar Anda bisa cek di dalam PDF yang saya sudah kirimkan. Oke, tunggu sebentar. Saya akan ambil dari sebelah kiri ya. Dari nama-namanya saja. Tidak perlu menyalakan kamera. Oke, tahan dulu sebentar. Oke, tahan sebentar ya. Satu lagi, tunggu sebentar. Satu lagi apa dua lagi mungkin ya? Dua lagi ya, sebentar ya. Saya screenshot dulu. Oke, satu lagi. Terakhir nih harusnya. Ya. Oke. Baik, udah saya screenshot dari nama-nama yang di samping. Mungkin itu saja dari saya ya, teman-teman. Ya, sebentar ini ada instruksinya di mana nih? Oh, di end meeting di situ ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh aja DM di Instagram saya atau di Threads gitu ya. Silakan DM aja kalau mau nanya-nanya. Siapa tahu bisa saya jawab gitu ya. Selamat ngabuburit, sehat selalu ya. Bye semuanya. Selamat sore. Terima kasih yang sudah bertahan. Yes, oke. Materinya jangan lupa di-download ya, teman-teman. Ya, ya, makasih sama-sama. Ya, semoga ada yang berguna ya, walaupun sedikit. Ya, terima kasih juga. Ucapan terima kasih ya. Thank you, thank you. Terima kasih ya, terima kasih, thank you. Start from you, jangan lupa, nggak usah malu. Start from you. Jangan kebanyakan riset ya, teman-teman. Konsisten posting. Ya, baik semuanya. Dadah. Selamat sore. Terima kasih juga semuanya sama-sama. Thank you. Selamat ngabuburit. Wah, ya. Thank you semua. Terima kasih. Yes. Sehat selalu ya, guys. Sehat selalu. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, saya end ya. End meeting di sini ya. Tadi bener ya katanya end meeting ya. End meetingnya di situ ya. Iya Pak, di end meeting di sini. Oke, bye semuanya.